Berlatar di kota Decul, Barcelona, cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan keadaan kota yang sudah acak kadut, di mana mayat-mayat manusia berserakan di berbagai sudut kota dan menciptakan suasana mencekam. Di tengah kekacauan itu, seorang pria bernama Sebastian sedang menghabiskan waktu bersama putrinya. Bisa kita lihat raut wajahnya memancarkan kasih sayang yang mendalam terhadap anak sematawayangnya. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari kejauhan. Dengan cepat, Sebastian pun langsung pergi dari tempat itu. Tanpa diduga, ada sekelompok orang yang mulai menghadangnya, di mana mereka menyerang dengan sangat brutal. Tak hanya itu, mereka juga merampas semua barang yang beliau miliki. Akan tetapi saat Sebastian mau melawan, ia melihat putrinya yang menggelengkan kepala, seolah-olah meminta ayahnya agar tidak melawan. Dengan berat hati, Sebastian pun merelakan barang-barangnya dirampas tanpa perlawanan. No dejar que les hiciera daño. Tenían hambre. Kemudian saat menjelajahi kota, Sebastian melihat 4 orang yang sedang mencari makanan dengan mata tertutup. Lantas beliau pun segera menyapa mereka. Sebelum mendekat, Sebastian meminta putrinya untuk bersembunyi terlebih dahulu, demi memastikan apakah kelompok itu berbahaya atau tidak. Untuk menarik perhatian mereka, Sebastian mengaku bahwa dirinya sedang terluka. Namun para penyintas itu tidak terlalu memperdulikan ucapannya. Lantas Sebastian pun mengatakan, "Hei, aku mengetahui di mana lokasi generator listrik, sebuah mesin yang sangat berharga di masa sekarang." Mendengar hal tersebut, para penyintas langsung tertarik dan mengajak Sebastian untuk ikut ke markas mereka. Di sini kita belum mengetahui apa penyebab orang-orang tewas, dan kalau mau keluar, kenapa mata mereka harus ditutup. Sesampainya di markas mereka, Sebastian terkejut saat melihat orang-orang yang masih bertahan hidup sedang berkumpul di sana. Kemudian salah satu dari mereka mulai membawa Sebastian untuk menemui seorang dokter. Tanpa banyak omon-omon, sang dokter pun langsung mengobati wajah Sebastian akibat dipukul oleh orang yang telah merampas barang-barangnya. Singkat cerita, pada maghrib, beberapa orang mengajaknya untuk makan bersama. Nah, saat makan malam berlangsung, Sebastian dibuat melongo saat melihat seorang pria dengan kondisi mengerikan, di mana matanya itu dijahit rapat. Kemudian pria itu menjelaskan, "Aku sengaja melakukan ini karena trauma kepada para pelihat." Para pelihat itu apa Bang Messi? Jadi para pelihat ini sebutan bagi orang-orang yang kebal terhadap pengaruh makhluk misterius. Makhluk itulah yang membuat manusia biasa mengakhiri hidup mereka saat melihatnya. Meskipun mereka tidak terpengaruh, para pelihat memiliki tujuan berbahaya, di mana mereka memaksa orang yang ditemui untuk membuka matanya. Solo una venda si quisiera. De que hay cosas peores que las criaturas. Ríe se suicida al verlas, pero hay unos pocos que no. Llegaron de la calle con los ojos abiertos. Que nosotros viéramos también. Que viera el ellos, el cabecilla. Podía verla, pero podía oírla. Gritando. Saat yang lain sedang molor, diam-diam Sebastian menyelinap masuk ke ruang kantor dan mengambil semua kunci bus. Setelah itu, ia pun mulai mencoba satu persatu kunci pada setiap bus yang terparkir. Meskipun di dalamnya masih ada beberapa orang yang sedang beristirahat, tak lama, si dokter yang terbangun, dirinya berhasil memorgoki Sebastian dan langsung menanyakan apa yang sedang kau lakukan. Namun Sebastian tetap diam dan terus berusaha menjajal kunci yang sesuai. Nah, begitu ia berhasil, tanpa banyak omon-omon, ia pun mulai menyalakan mesin dan langsung tancap gas. Sontak saja orang-orang yang ada di dalam mencoba menghentikannya. Tak ada yang tahu pasti apa tujuan dia melakukan ini.
Setelah bus itu berhasil keluar dan menabrak mobil di depannya, seketika bus itu harus ngeguling. Kemudian Sebastian pun keluar dengan mata terbuka, yang ternyata ia adalah bagian dari kelompok para pelihat. Dengan tatapannya, ia menyaksikan satu persatu dari mereka yang mengakhiri hidup setelah membuka mata. Namun saat si dokter keluar dari bus dengan mata tertutup, Sebastian pun langsung menghampirinya dan memaksa si dokter untuk membuka matanya. Seketika si dokter seolah-olah melihat keluarganya, yang kemudian beliau pun langsung bunuh diri. ¿Qué estás haciendo? Espera. Sementara pria yang matanya dijahit, beliau pun masih bertahan hidup dan Sebastian membiarkannya pergi begitu saja. Tak berselang lama, satu pria yang ada di dalam bus keluar. Kemudian ia pun langsung melakukan bunuh diri dengan cara meledakkan bus tersebut hingga menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Setelah kejadian itu, muncullah putri Sebastian yang bernama Anna. Di sini ia pun menenangkan ayahnya dan meyakinkan bahwa kita tidak perlu bersedih karena ayah sudah mengambil keputusan yang benar. Jadi Anna menganggap Sebastian ini merupakan seorang pengembala yang bertugas menjaga domba-dombanya, yaitu manusia, supaya mereka tidak tersesat. Namun yang ternyata si Anna hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran Sebastian, dan Anna yang sesungguhnya telah lama meninggal di masa lalu. Estarán bien. Claro, sus almas son libres. Su luz, ¿no? Es tan hermoso ahí. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Siento demasiadas ovejas perdidas. Tú eres su pastor, papá. Tú, yo. Kemudian cerita pun beralih 9 bulan sebelumnya, di mana saat wabah misterius ini mulai menyebar. Pada waktu itu, Sebastian yang sedang bekerja tiba-tiba dikejutkan oleh kejadian aneh. Dari mulai warga dan teman kantornya banyak yang melakukan bunuh diri. Saking paniknya, Sebastian pun segera menuju mobil. Akan tetapi mobilnya itu malah rusak setelah orang lain terjatuh tepat mengenai mobilnya. Lantas Sebastian pun mencoba menaiki kereta bawah tanah. Namun sebelum kereta tiba di stasiun, ia menyaksikan pemandangan mengerikan di mana seluruh orang yang ada di sana melompat ke rel kereta tanpa alasan yang jelas. Saat melihat perilaku aneh orang-orang di sekitarnya, Sebastian memutuskan untuk pulang dengan berlari. Namun di tengah perjalanan, ia menerima telepon dari istrinya yang memberitahu bahwa Anna masih di sekolah. Dengan cepat, Sebastian bergegas menjemputnya. Dan ketika melewati sebuah gereja, ia dihadang oleh seorang pendeta yang mengatakan bahwa zaman kenabian telah kembali dan hanya orang-orang terpilihlah yang akan menerima mukjizat. Ia yakin dengan kejadian ini, Tuhan dan para malaikat sedang berjalan di bumi sekarang. Sebastian yang tidak memahami apa maksud dari si pendeta, ia pun kembali melanjutkan perjalanan menuju rumahnya. Kemudian saat di tengah perjalanan, ia melihat sang istri sudah menunggu untuk bersiap-siap pergi. Akan tetapi ketika si istri mau menyeberang, tiba-tiba, Cariño, ¿estás bien? Soy yo, mi vida, ¿estás bien? kembali ke masa sekarang, saat Sebastian melanjutkan perjalanan bersama Anna untuk mencari orang-orang yang masih hidup, secara tak sengaja ia mendapati beberapa jasad manusia yang sudah tewas tergantung. Kemudian saat perjalanan selanjutnya, Sebastian melihat seorang wanita yang sedang mengumpulkan obat-obatan. Dengan perlahan-lahan, ia pun mencoba mendekatinya. Akan tetapi langkah Sebastian malah terdengar oleh wanita itu. Lantas ia pun langsung bertanya, "Apakah ada seseorang di sana?" Sebastian pun menjawab bahwa aku sedang tersesat. Namun tiba-tiba muncul 2 ekor anjing yang mencoba menyerangnya. Rupanya wanita itu tidak sendirian. Ada 2 pria lain yang selalu menjaga wanita tersebut. Lantas mereka pun langsung mengusir Sebastian dari sana. Berbeda dari kelompok penyintas yang ia temui sebelumnya, mereka tampak jauh lebih tegas dan waspada. Namun Sebastian tidak menyerah begitu saja. Ia mencoba meyakinkan mereka bahwa dirinya mengetahui lokasi generator listrik yang masih berfungsi.
Setelah mempertimbangkan perkataannya, kelompok penyintas itu akhirnya memutuskan untuk membawanya ke markas mereka. Setibanya di dalam markas, Sebastian langsung disambut oleh beberapa penghuni tempat itu. Salah satu dari mereka yang bernama Rafa langsung menginterogasi dan menanyakan tentang latar belakang Sebastian. Dengan tenang, Sebastian menjelaskan bahwa ia dulunya adalah bagian dari kelompok penyintas, tetapi kelompoknya telah musnah akibat tindakan kejam para pelihat. Namun Rafa tidak tertarik dengan cerita itu. Ia langsung bertanya, di mana lokasi generator? Merasa terdesak, Sebastian pun mengatakan sejujurnya bahwa generator itu tidak ada. Mendengar jawaban tersebut, Rafa pun langsung memukulnya. Berani-beraninya kau membohongi kami. Lantas Sebastian pun mencoba meminta maaf. Ia sengaja berbohong karena sekarang aku tidak memiliki siapapun. Mendengar pengakuan itu, si Rafa semakin marah dan ia berniat mengusirnya dari tempat tersebut. Akan tetapi usahanya itu dihadang oleh seorang gadis kecil bernama Sofia yang berusaha menolong. Nah, dengan menggunakan bahasa Jerman, Sebastian pun memohon agar dirinya diperbolehkan tinggal. No lo podemos matar así, cabrón. No te preocupes que solo va a hacer el solito. Bitte halt! Hört auf! No te entiendo, niña, que no te entiendo. Ich weiß nicht raus, es Ich komme schon klar. Das verspreche ich dir. You speak German? My accent is on the thick side. Mengetahui Sebastian bisa berbahasa Jerman, seorang wanita bernama Claire pun mengizinkannya tinggal di sini sebab mereka semua tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Jerman. Setelah itu, Sebastian pun diminta untuk menanyakan kepada Sofia bagaimana ia bisa terpisah dari keluarganya. Lantas Sofia pun mulai bercerita. Saat wabah ini mulai menyebar, ia dan ibunya berencana pergi ke sebuah tempat di atas bukit yang digunakan sebagai penampungan bagi banyak orang. Namun di tengah perjalanan, Sofia harus terpisah dengan sang ibu setelah orang lain menabrak ibunya hingga membuatnya terjatuh ke laut. schubsen und drängeln. La gente empezó a dar empujones, a caer al agua y luego vi Und noch einer. a otro y... Fascista passiert. Conseguimos salir de allí, mamá. Melihat pengakuan itu, Sebastian segera mengambil kesempatan untuk meyakinkan semua orang bahwa kita harus pergi ke tempat yang disebutkan oleh Sofia. Ia beralasan bahwa bertahan di markas ini hanya akan memperburuk keadaan, terutama sulitnya mendapatkan makanan yang ujung-ujungnya kita bakal mati perlahan. Pendapat Sebastian didukung oleh Octavio, sahabat Rafa. Namun dua orang lain yang bernama Isabel dan Roberto sempat menolak rencana tersebut. Apalagi Roberto sudah kolot alias lanjut usia. Ia khawatir tentang kondisi fisiknya yang akan menjadi beban saat di perjalanan. Di tengah perdebatan, Claire menenangkan mereka dengan berjanji bahwa ia tidak akan meninggalkan siapapun. Dan setelah berdiskusi, pada akhirnya mereka semua pun sepakat untuk berangkat menuju tempat yang disebutkan oleh Sofia. Esto es un refugio antiaéreo. Un castillo estaría bien en la... Si los supervivientes entran, lo bicho no. No se ahora han enterado de perca. Aquí el pincero es el único que tiene un poquito de sentido común. Y aún está viva. Eso es mucho suponer. Es muy probable que haya... Vas a encontrar una cosa de esas. ¿Supone que la madre de la niña ya está muerta? ¿Qué pasará cuando se os acabe la comida? ¿Quién opina que debemos ir? Me jode admitirlo, pero tiene razón. Lo siento, cariño. Tranquilo, gordo, tranquilo. Yo también las odio. Muy bien, muy bien. Muy bien. Con tus cojones. Perjalanan pun dimulai dengan mengunjungi perpustakaan untuk mengambil sebuah peta. Dan yang memimpin ekspedisi ini adalah Octavio. Kemudian ketika mereka berhasil mendapatkan petanya, lantas perjalanan pun kembali berlanjut. Singkat cerita, setelah seharian berjalan, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat. Dikala mereka sedang beristirahat, Sebastian yang melihat Sofia beranjak tidur, tiba-tiba dirinya teringat pada putrinya yang sangat ia cintai. Saat tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur lelap, secara diam-diam, Sebastian melonggarkan tali kedua anjing yang bertugas menunjukkan arah. Ia sengaja melakukan itu agar kelompoknya kesulitan menemukan jalan ke tujuan mereka.
Singkat cerita, pada keesokan paginya saat mereka melanjutkan perjalanan, muncullah sesosok makhluk misterius yang berusaha menggoda mereka agar membuka mata. Seketika kedua anjing mereka pun menggonggong sangat keras. Wow, wow. Di sini mereka semua pun berjuang keras untuk tidak terpengaruh oleh makhluk tersebut. Dan kedua tali anjing yang sebelumnya dilonggarkan oleh Sebastian pun harus terlepas, sehingga kedua anjing itu kabur entah ke mana. Rafa yang kehilangan jejak si anjing, dirinya pun berusaha mencarinya dengan mendengar suara gonggongan si anjing. Namun saat berusaha mendekat, Rafa mendengar suara si anjing yang seperti kesakitan. Karena khawatir, si Rafa malah membuka penutup matanya. Otomatis beliau pun harus tewas dengan cara membanting kepalanya ke pintu mobil. Tak hanya itu, salah satu anjing juga sempat membuka mata, dan seketika si anjing berubah agresif dan langsung menggigit tangan Roberto. Octavio yang berhasil menemukan tempat persembunyian, ia pun langsung meniup peluit untuk memanggil teman-temannya. Setelah situasi sedikit tenang, Octavio segera menanyakan keberadaan Rafa. Dengan wajah muram, Roberto mengabarkan bahwa beliau sudah tewas. Mendengar hal itu tentu saja membuat mereka semua sedih. Sedangkan Claire sendiri merasa curiga. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin tali anjing-anjing yang mereka bawa bisa terputus begitu saja. Namun Octavio beranggapan bahwa semua ini hanyalah takdir yang sudah ditentukan. Meski begitu, Claire tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kejadian tersebut. Selesai mengobrol, Sebastian pun mencoba mendekati Sofia yang sedang mewek. Untuk menenangkannya, Sebastian memberikan kalung milik Anna kepada Sofia, berharap benda itu bisa membuatnya merasa lebih aman. Leuchtet so hell. Er ist wunderschön. Er gehört dir. Kemudian adegan pun flashback 7 bulan yang lalu, sebelum Sebastian menjadi bagian dari kelompok para pelihat. Kala itu terdapat beberapa orang yang memaksanya untuk melihat. Ternyata pendeta yang sebelumnya bertemu memaksa Sebastian untuk bergabung dengan mereka. Kembali ke masa sekarang, saat Sebastian ngejedok sorangan, Claire menghampirinya dan memperingatkan bahwa makhluk misterius itu berusaha menggoyahkan keyakinan mereka. Ia pun menasehati Sebastian agar tidak mudah terpengaruh oleh makhluk tersebut. Namun tak berselang lama, terdengarlah suara Roberto yang mulai kesakitan akibat gigitan anjing pada tangannya. Lantas Octavio pun segera mengajak Claire dan Sebastian untuk mencari obat di dalam rumah itu. Dalam pencarian, Octavio pun membagi tugas sambil memastikan bahwa pintu dan jendela yang terbuka ditutup terlebih dahulu. Sementara Sebastian yang berada di ruang makan, dirinya malah berbohong kepada Octavio dengan mengatakan bahwa seluruh jendela sudah ditutup yang padahal masih terbuka. Saat Octavio datang dan membuka penutup matanya, seketika beliau pun langsung tewas dengan cara menusukkan pisau ke perutnya. Mendengar suara keributan, Claire segera menuju tempat di mana Octavio dan Sebastian berada. Dengan rasa penasaran, ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lantas Sebastian pun menjawab bahwa Octavio tak sengaja membuka penutup matanya. Nah, lagi-lagi hasutan dari sosok Anna terus menyuruh Sebastian untuk membuka penutup mata Claire. Namun Sebastian yang sudah sedikit sadar dari pengaruh itu, dirinya pun tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh sosok Anna. Dan ia pun lebih memilih menolong Claire untuk keluar dari sana dan segera memberikan Roberto antibiotik tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun saat di tengah perjalanan, mereka malah dihadang oleh pasukan para pelihat, di mana mereka langsung mengincar Roberto dan Isabel. Karena tak ada pilihan lain, lantas mereka berdua pun memilih untuk mengakhiri hidupnya.
Sementara Sebastian, Claire, dan Sofia berhasil bersembunyi di dalam gedung. Claire yang merasa curiga, ia pun langsung mengambil penutup mata Sebastian. Saat dicek, ternyata penutup mata itu bisa melihat. Menyadari hal tersebut, Sebastian meminta maaf kepada Claire dan mengakui, memang aku awalnya berniat membuka mata kalian, namun setelah menghabiskan waktu bersama Sofia, pikiranku mulai berubah. Walau begitu, Claire sudah terlanjur marah atas apa yang telah dilakukan Sebastian. Lantas ia pun segera melarikan diri bersama Sofia menuju atap gedung. Sayangnya dari pelarian itu, Claire harus terjatuh hingga membuatnya pingsan. Kini tinggal Sofia sendirian. Dan tak lama muncullah si Anna, di mana ia meminta Sebastian untuk membuka penutup mata Sofia. Akan tetapi saat mau membuka penutup matanya, Sofia sempat mengatakan, "Apakah kamu berbicara dengan Anna? Siapa itu Anna?" Mendengar itu, seketika Sebastian pun langsung tersadar. Sebenarnya si Anna ini sudah lama meninggal dan sosok yang ia lihat hanyalah halusinasi. Kemudian Sebastian pun kembali teringat tentang putri tercintanya dan bagaimana ia bisa meninggal. Ternyata dalang dari semua ini adalah si pendeta yang memaksa Anna untuk membuka matanya. Dan saat ia melihat anaknya tewas dengan cara menjatuhkan diri, si pendeta pun memilih Sebastian untuk menjadi pengikutnya. Begitulah kenyataan tragis di balik kematian Anna yang selama ini selalu menghasut Sebastian untuk membuka penutup mata orang-orang tak bersalah. Nada. Pada akhirnya Sebastian pun tersadar dari pengaruh makhluk misterius yang telah mengendalikan dirinya. Dengan penuh penyesalan, ia pun menemui Claire dan meminta maaf karena telah menghabisi teman-temannya. Sebagai bentuk penebusan, Sebastian berjanji akan melindungi Claire dan Sofia serta mengantarkan mereka ke tempat perlindungan. Akan tetapi saat mereka bersiap untuk pergi, tiba-tiba muncul para kelompok pelihat yang berniat menyerang Claire dan Sofia. Menyadari bahaya yang mengancam, mereka pun segera kabur melewati atap gedung. Dan sesampainya di bawah, mereka pun pergi menggunakan mobil. Akan tetapi di sepanjang perjalanan, kelompok pelihat yang dipimpin oleh si pendeta terus mengejar mereka. Dan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka tiba di lokasi tujuan. Sebelum melanjutkan, Sebastian meminta Claire dan Sofia untuk masuk terlebih dahulu, sementara dirinya akan tetap di luar untuk menghadang kelompok pelihat yang masih mengejar mereka. Go, go, go! What's happening? Keluar, meme! You two go. Go up. Sebat, ¿por qué nos abandonaste? Kemudian saat menaiki menara itu, hampir saja Sofia terjatuh akibat tangga yang rapuh. Tapi beruntung, Claire berhasil menyelamatkannya. Di sini Claire pun memberanikan diri untuk membuka matanya. Dan saat dibuka, tidak terjadi apa-apa. Lah kok bisa? Ternyata makhluk misterius itu sedang fokus berhadapan dengan Sebastian. Hingga pada akhirnya Claire pun sampai di puncak menara. Di sana ia pun berusaha mencari cara untuk mengaktifkan kereta gantung. Namun setelah mencari, Claire tidak menemukan tombol atau saklar untuk menyalakan mesin tersebut. Tetapi saat Claire melihat lonceng besar, ia pun mencoba membunyikan lonceng itu. Dan seketika kereta gantung pun mulai bergerak. Sementara di bawah, Sebastian berhasil menghabisi si pendeta dengan cara menusuknya menggunakan linggis. Namun sayang, Sebastian juga harus tewas setelah pertarungan tersebut. Kembali ke Sofia dan Claire, pada akhirnya mereka pun berhasil menaiki kereta gantung itu. Kemudian sesampainya di depan pintu perlindungan, mereka pun langsung dihadang oleh pasukan militer. Kemudian Claire dan Sofia pun dibawa untuk diinterogasi. Dan setelah memastikan bahwa keduanya bukan seorang pelihat,
Pasukan itu pun mengizinkan mereka masuk. Tak disangka-sangka saat masuk ke dalam, Sofia bertemu kembali dengan sang ibu. Rasa bahagia pun menyelimuti dirinya karena ia bisa kembali ke pelukan sang ibu setelah berbulan-bulan berpisah. Sementara di ruang pemeriksaan, sampel darah Claire diambil untuk dianalis guna memastikan bahwa ia masih manusia biasa. Claire bertanya kepada si dokter, "Kenapa kalian tidak percaya padaku?" Lantas dokter itu pun menjelaskan, "Di sini kami sedang mencari sampel darah dari seorang pelihat untuk dijadikan antibodi." Sementara di sisi lain, terlihat dua anggota militer tengah melakukan eksperimen pada tikus, di mana mereka mencoba menyuntikkan sampel darah dari seorang pelihat dengan harapan dapat menemukan antibodi yang diinginkan. The exposure to the creature to 48. We hope that to see our compound will get us past. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di Menara Evil mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, Duan Enoli, closingan. Wassalamualaikum bro. Kesenamaya.